Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang macam data, statistik parametrik dan statistik non parametrik dengan anggota 1. Agil Diva Saputri, kedua Rizka Septi, ketiga Maisha Fitya, dan yang terakhir Dea Nursalita. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data itu sendiri merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun yang dianggap. Jadi dapat diartikan bahwa data itu adalah sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Macam data statistik menurut sumber dan pengguna. Pertama, data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu badan yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh badan itu sendiri. Contoh, yang pertama, data pengeluaran keuangan untuk membayar biaya produksi perusahaan tekstil. Yang kedua, data hasil produksi pabrik mie sedap. Kedua, data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar badan dan data tersebut tidak terdapat dalam aktivitas internal suatu badan. Contoh, yang pertama, bagi perusahaan LG, data daya beli masyarakat terhadap barang produksinya seperti TV turbo swing adalah data eksternal perusahaan tersebut. Kedua, data tingkat kepuasan masyarakat terhadap barang produksi menjadi tolak ukur dalam mengembangkan daerah pemasaran. Menurut cara memperoleh, yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan secara langsung serta diterbitkan oleh badan itu pula. Contoh, yang pertama, sensus penduduk oleh BPS dihasilkan data primer langsung dari penduduk. Yang kedua, data pengeluaran beras di gudang penyimpanan Bulog. Kedua, data sekunder, yaitu data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedang badan ini tidak secara langsung mengumpulkan sendiri tetapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya. Contoh, data kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari BEC pemeriksaan dan pendataan ulang barang impor dari pelabuhan dan pihak bea cukai. Menurut sifat, yang pertama, data kualitatif, yaitu kemungkinan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka. Contoh, nilai rupiah sangat kuat. Yang kedua, pengangguran dan kemiskinan. Dua, data kuantitatif, yaitu serangkaian observasi atau pengajaran yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Contoh, pertama, nilai rupiah 9.250 per US dollar di akhir tahun 2006. Kedua, jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa. Data kuantitatif terbagi atas data diskrit, yaitu data yang hanya mempunyai jumlah terbatas nilai-nilai. Contohnya, jumlah mahasiswa di sebuah universitas dan banyaknya masyarakat yang memakai kendaraan roda 2 di daerah Purwokerto. Data kontinu, yaitu data yang secara teoritis dapat menjalani setiap nilai. Disebut juga nilai pengamatan kuantitatif kontinu. Contohnya, pengukuran debit air di bendungan dan pengukuran tingkat curah hujan di daerah Bandung. Menurut waktu pengumpulan, yang pertama, data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Contoh, pertama, data jumlah TKI yang meninggal pada tahun 2006 akibat kekerasan menggambarkan kurangnya perlindungan keselamatan TKI di luar negeri. Kedua, bencana meluasnya lumpur lapindo menandakan kurang serius pemerintah dalam menangani korban bencana tersebut. Kedua, data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu sehingga ada perkembangan atau tren yang menunjukkan arah secara umum. Garis tren sangat berguna untuk membuat ramalan atau forecasting yang membutuhkan bagi perencanaan. Menurut skala data nominal, data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi. Ciri-ciri adalah
Posisi data setara tidak bisa dilakukan operasi matematika plus min kali bagi. Contohnya, jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Data ordinal. Data yang berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klarifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat dengan hubungan. Ciri-ciri adalah posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika plus min kali bagi. Contoh, kepuasan kerja, motivasi. 3. Data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi dan tidak dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan OC dan OF, sistem kalender. 4. Data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, gaji, skor ujian, jumlah buku. Pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. 1. Pengamatan, observasi. Pengamatan atau penelitian lapangan ini adalah cara pengumpulan data dengan terjun langsung atau melihat langsung ke lapangan, laboratorium, terhadap objek yang diketahui, populasi. 2. Penelusuran literatur. Penelusuran literatur atau pengamatan tidak langsung ialah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau semua data yang ada laporan data dari peneliti sebelumnya. 3. Penggunaan kuesioner angket. Penggunaan kuesioner ialah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan angket ataupun daftar isian terhadap objek yang diteliti. 4. Wawancara. Wawancara ialah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan banyak pertanyaan kepada objek yang diteliti atau pada perkara yang mengetahui dari objek yang diteliti berdasarkan banyak data yang diambil. 1. Sensus ialah cara pengumpulan data dengan mengambil anggota populasi secara keseluruhan untuk dideteksi. Data yang diambil melalui pengumpulan data sensus ini adalah data sebenarnya atau parameter. 5. Penyajian data. Agar data yang diolah dapat dibaca serta dimengerti oleh orang lain, maka perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data memiliki fungsi antara lain: 1. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan. 2. Mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel ataupun grafik. Tabel data. Tabel data ialah penyajian dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Berdasarkan pengaturan data, tabel dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu 1. Tabel frekuensi. Tabel frekuensi ialah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian ataupun frekuensi dari suatu kejadian. Yang kedua, tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi ialah tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Yang ketiga, tabel kontingen. Tabel kontingen ialah tabel yang menunjukkan atau memuat data dengan sesuai serta rinciannya. Yang terakhir, tabel kolerasi. Tabel kolerasi ialah tabel yang menunjukkan atau memuat adanya kolerasi atau hubungan antara data yang disajikan. Grafik data. Grafik data atau disebut juga dengan diagram ialah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Grafik data dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu 1. Piktogram. Ialah grafik data yang menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu. Yang kedua, grafik batang atau balok. Ialah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran dengan data yang bersangkutan. Yang ketiga, grafik garis. Ialah grafik data berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan atau sistem salib sumbu. Yang keempat, grafik lingkaran. Grafik lingkaran ialah data yang berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Yang kelima, atau yang terakhir, kartogram.
Kartogram atau peta statistik ialah grafik data yang berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, dan lain-lain. Statistik parametrik. Sugiono mengemukakan statistik parametris itu bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Untuk itu, sebelum peneliti menggunakan teknik statistik parametris, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan. Untuk itu, perlu digunakan statistik non-parametris. Tetapi perlu diingat bahwa yang menyebabkan tidak normal itu apanya. Misalnya, ada kesalahan instrumen dan pengumpulan data, maka dapat mengakibatkan data diperoleh menjadi tidak akan normal. Menurut Santoso, beberapa metode statistik parametrik atau uji T dan uji F ANOVA mensyaratkan asumsi 1. Sampel data diambil dari populasi yang mempunyai distribusi normal. Jika 10 sampel tinggi badan diambil dari populasi 5.000 mahasiswa sebuah perguruan tinggi, data tinggi badan 5.000 mahasiswa haruslah berdistribusi normal. 2. Pada uji T dan uji F untuk 2 sampel atau lebih. Kedua sampel diambil dari 2 populasi yang mempunyai varian sama. Jadi, jika diambil sampel 10 tinggi badan pria dan 10 tinggi badan wanita dari 3.000 pria dan 2.000 wanita, maka varian 3.000 tinggi badan pria dan varian 2.000 tinggi badan wanita haruslah sama atau bisa dianggap sama. Yang ketiga, variabel data. Variabel data yang diuji haruslah data bertipe interval atau rasio, yang tingkatannya lebih tinggi dari data tipe nominal atau ordinal. Tinggi badan pria atau wanita dalam sentimeter jelas bertipe rasio, karena dapat dari proses mengukur. Namun, pendapat atau sikap pria dan wanita suka atau tidak suka yang diukur dengan skala Likert bukanlah data interval atau rasio, namun data ordinal. Yang terakhir, jumlah sampel data singkat kecil, sedangkan distribusi data populasinya tidak diketahui kenormalannya. Misalnya, hanya diambil masing-masing 5 sampel untuk data berat badan konsumen remaja, konsumen muda, dan konsumen dewasa, maka jumlah data terlalu sedikit untuk diproses dengan uji F atau uji lebih dari 2 sampel, walaupun tipe data rasio. Untuk data yang tidak memenuhi salah satu asumsi tersebut, lebih baik menggunakan prosedur statistik non-parametrik untuk proses data. Menurut Santoso, metode statistik parametrik digunakan untuk data dalam jumlah besar, biasanya di atas 30. Distribusi data adalah normal atau dapat dianggap normal. Data bertipe interval atau rasio. Jika salah satu asumsi di atas tidak terpenuhi, seperti jika data cukup banyak namun tidak berdistribusi normal atau tipe data adalah nominal atau ordinal, maka metode statistik non-parametrik dapat digunakan. Dengan demikian, metode parametrik secara natur lebih kuat atau powerful dibanding non-parametrik jika pada data yang sama dilakukan pengolahan data dengan metode parametrik kemudian non-parametrik dan keduanya menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka hasil dari metode parametrik dapat jadi patokan. Pada umumnya, penggunaan metode parametrik dijadikan alternatif awal untuk mengolah data. Jika data memang tidak diolah dengan parametrik, maka barulah digunakan metode non-parametrik. Statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah metode riset yang membuat inferensi statistik tanpa lagi memperhatikan distribusi yang mendasarinya. Sehingga metode ini cocok dengan distribusi normal tanpa asumsi. Menurut Suciptawati, mengemukakan kelebihan-kelebihan statistik non-parametrik yaitu 1. Perhitungannya sederhana dan dapat dikerjakan dengan cepat karena analisisnya menggunakan cacahan, peringkat atau rank, bahkan dapat menggunakan tanda dari selisih pengamatan berpasangan. 2. Datanya tidak harus merupakan data kuantitatif, tetapi dapat berupa kualitatif atau skala nominal atau ordinal. 3. Nilai peluang dari sebagian besar uji statistika non-parametrik
diperoleh dalam bentuk yang lebih pasti, kecuali untuk kasus sampel yang besar. Tidak peduli bagaimana bentuk sebaran populasi yang merupakan induk dari sampel-sampelnya. Ketepatan nilai peluang itu tidak tergantung pada bentuk sebaran populasinya, meskipun beberapa uji statistika non-parametrik menganggap adanya kesamaan bentuk dua sebaran populasi atau lebih. Dan beberapa uji yang lain menganggap sebaran populasi simetris. Dalam kasus-kasus uji non-parametrik tertentu menganggap sebaran yang mendasarinya adalah kontinu, suatu anggapan yang juga digunakan pada parametrik. 4. Dapat digunakan untuk sampel berukuran kecil n sama dengan 6. Kekurangan-kekurangan statistika non-parametrik yaitu 1. Uji-uji non-parametrik tidak memanfaatkan semua informasi yang terkandung dalam sampel. Akibatnya, uji non-parametrik memerlukan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan uji parametrik untuk mencapai peluang kesalahan jenis 2 yang sama. 2. Uji non-parametrik tidak dapat digunakan untuk menguji adanya interaksi seperti dalam model analisis ragam. 3. Metode non-parametrik tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan seperti dalam analisis regresi karena asumsi sebaran normal tidak dapat dipenuhi. 4. Macam uji statistika non-parametrik terlalu banyak sehingga menyulitkan peneliti dalam memilih uji yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.